Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Munira. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balikpapan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian tengah semester dalam keadaan yang sehat walafiat. Materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan seseorang, atau dalam pengertian yang lebih lengkap, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan akan berlangsung sampai seumur hidup. Bahkan ada beberapa ibu yang memberikan pendidikan kepada anaknya saat masih di dalam kandungan. Lalu seperti apa sih cara memberikan pendidikan saat masih berada di dalam kandungan? Nah, biasanya seorang ibu suka memainkan musik dan juga membaca cerita pada bayi yang sedang berada di dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum memasuki masa kelahirannya. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pendidikan, kita bisa memiliki pemikiran yang lebih luas lagi dan lebih tahu tentang cara mengatasi suatu persoalan yang akan datang di masa depan. Berbicara tentang masa depan, tentu sebagai seorang pelajar dan juga mahasiswa, kita dianggap sebagai generasi penerus bangsa, di mana kita bisa dikatakan sebagai harapan dari suatu bangsa yang dipercaya untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, sebisa mungkin kita harus membuktikan bahwasannya kita bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Lalu, seperti apa sih cara kita menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menuntut ilmu sebanyak mungkin, supaya kita bisa mewujudkan masa depan yang cerah dan juga masa depan yang berkualitas. Kembali berbicara tentang pendidikan, seperti yang sudah kita ketahui, pendidikan itu sendiri bukan hal yang hanya bisa didapatkan di sekolah saja, seperti ruang kelas atau suasana pembelajaran formal, tetapi kita juga bisa mendapatkan pendidikan di mana saja, misalnya seperti lingkungan keluarga atau lingkungan sosial di sekitar kita. Membahas tentang keluarga ini sering dikaitkan sebagai wadah pendidikan atau sekolah pertama anak. Keluarga merupakan benih awal penyusunan kematangan individu dan struktur kepribadian. Biasanya, anak-anak lebih banyak mengikuti orang tua terutama dalam hal perilaku. Jadi, apabila orang tua mencontohkan hal yang baik kepada anak-anak, tentu mereka juga akan menerapkan hal yang baik. Jadi, untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, itu juga akan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, keluarga dikatakan sebagai elemen pendidikan yang sangat nyata, tepat, dan amat besar. Apabila kita membahas tentang pendidikan di zaman sekarang, ada banyak sekali fasilitas yang sudah bisa kita gunakan sebagai sarana pendidikan kita. Karena pada saat ini sudah tidak sama dengan zaman dahulu, di mana mereka harus membaca buku terlebih dahulu setiap lembarnya untuk mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, orang-orang di zaman dahulu ada banyak sekali yang memiliki minat dalam hal membaca. Berbeda dengan zaman sekarang yang semuanya sudah serba canggih. Sudah ada yang namanya internet, di mana kita bisa mengakses apa saja tanpa harus membaca. Dan bahkan di zaman yang sudah serba canggih ini, sudah ada yang namanya gadget yang bisa dibawa kemana saja, sehingga bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. Contohnya, pada zaman dahulu, untuk melakukan sarana promosi mengenai sekolah ataupun universitas, mereka harus melakukan promosi secara konvensional. Jadi, ada banyak lembaga pendidikan yang memilih untuk menyediakan brosur dalam mempromosikan sekolah atau universitas mereka. Tetapi, untuk mendapatkan informasi tersebut, para siswa ataupun mahasiswa bisa mendapatkan hanya jika mereka mendatangi langsung lembaga pendidikan yang dimaksud. Jadi, dengan adanya internet tentu memberikan kemudahan kepada
kepada para pelajar ataupun mahasiswa untuk mendapatkan informasi. Bahkan tidak jarang pelajar SMA banyak yang melanjutkan kuliah di luar negeri, dan mereka bisa mendaftar dengan lebih mudah dan lebih efisien. Karena apa? Karena dengan adanya internet sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke luar negeri hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi hanya dengan modal internet kita bisa mengakses informasi mengenai universitas dengan lebih mudah. Biasanya universitas menyediakan web untuk memudahkan para mahasiswa mendapatkan informasi, sehingga hanya dengan satu kali klik semua informasi mengenai sekolah dan universitas akan langsung muncul secara detail. Selain pendaftaran sekolah dan universitas bagi para siswa dan mahasiswa, internet ini juga sangat berguna bagi para guru, di mana dengan adanya internet kita bisa mengakses berbagai referensi bahan ajar. Kalau dulu referensinya hanya bisa kita dapatkan melalui media cetak, misalnya seperti buku, koran, dan juga majalah. Akan tetapi sekarang kita sudah bisa mengakses bahan ajar dengan menggunakan internet, sehingga caranya menjadi lebih mudah. Selain menghemat biaya karena tidak perlu membeli buku, tentunya juga bisa menghemat waktu, karena hanya dalam sekali pencarian akan muncul banyak sekali referensi yang diinginkan untuk bahan ajar di sekolah maupun universitas. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian, di mana pendidikan ini bisa diterapkan kepada siapapun tanpa memandang usia. Bahkan anak yang belum lahir sekalipun sudah bisa mendapatkan pendidikan langsung dari ibunya. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa, di mana dengan adanya pendidikan, kita akan jadi penentu masa depan apa yang akan dialami oleh bangsa kita ke depannya. Selain itu, di zaman sekarang, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang kita dalam menuntut ilmu, karena sudah ada yang namanya internet yang bisa diakses di mana saja, sehingga memudahkan kita untuk tetap mendapatkan informasi apapun tanpa harus datang ke lokasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.